Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kami akan membahas tutorial lengkap tentang cara membuat animasi tangan mekanik mengambil sebuah objek dan melepaskan kembali di tempat yang berbeda dengan menggunakan constraint. Selamat belajar. Setelah membuat modeling, texturing, tangan mekanik, serta menerapkan rigging IK yang dilengkapi dengan custom shape controller, kita akan menggerakkan atau menganimasikan tangan mekanik terlebih dahulu. Pertama-tama kita gunakan controller untuk memindahkan objek ya. Kita pilih IK-nya ya. Control Tab untuk merubah dari object mode ke pose mode ya. Lalu saya seleksi IK-nya dan kita tentukan I ya untuk keyframe di frame 0. Nah, kemudian saya grab ya, saya G ke bawah ya. Mungkin kira-kira ke sini. Oh, sebentar. Kita tentukan dulu keyframe-nya sampai keyframe 10, lalu G ke bawah ya. Lalu G lagi tampak atas supaya pas di sini. Baru saya ikan ya. Nah, ya. Nah, kemudian di frame 20 kita paskan lagi, kita G tepat dia di atas bola. Jadi eh, kita akan paskan si capitannya ke arah pandang kita supaya terlihat lebih bagus. Jadi kita rotasikan ini di 30, kita rotasikan sampai dia pas begini ya. Lalu kita ikan lagi. Nah, setelah itu posisi Ika juga di sini ya. Kita ikan dulu, kita kunci dulu posisinya. Lalu setelah dia berputar ya, dari sini dia berputar, kemudian kita buka. Ya, kita buka. Oh, sebelum kita buka, kita ikan dulu ya. Yang capit sebelahnya juga I. Lalu kita tentukan di frame 35, kita buka capitnya I. Lalu ini kita buka juga I. Nah, gitu ya. Jadi, nah, setelah dibuka, kita kembali lagi ke IK ya. Posisi masih kita kunci ya. Nah, sehingga dari sini dia baru kita gerakkan ke bawah ya. Nah, sampai di sini ya. Kalau kurang pas kita paskan dikit ya biar seimbang. Kita I lagi. Nah, setelah kita I lagi, jadi dia, nah ya sudah pas. Kita I lagi, kemudian kita capit bolanya. Di frame ini kita kunci dulu I. Ya, kita I juga ya. Nah, ini perlu agak lebih dekat ya biar jelas. Lalu kita capit. Oke, ini juga sama. Pertama di frame sebelumnya di frame 45 ya. Frame 45 itu kita ikan dulu. Lalu di frame 50 kita capit. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita ikan lagi ya. Nah, oke. Nah, setelah dicapit dia akan kita bawa ke atas gitu ya. Nah, kita akan naikkan dia ke atas ya. Kita klik IK-nya ya, kita klik IK-nya lalu kita
Oh ya, biar bisa lebih menarik juga sih, kita bisa gunakan yang ini ya, tekstur. Nah, kita tarik dia ke atas. Nah, kurang lebih sampai di sini. Ya, tapi di frame 55. Tarik ke atas. Ya, tarik ke atas. I. Nah, cuma kan ini bolanya nggak ikut. Nah, sekarang baru kita kita buat constraint supaya bolanya setelah dicapit ya. Nah, setelah ini kan harusnya dicapit ya. Sampai di sini 45 dia berhenti. Kalau kita lihat capitannya di 50, ini jangan berangkat dulu seharusnya IK-nya ya. 45 IK-nya kita copy aja supaya dia Ctrl C, Ctrl V ya, supaya dia nggak ini dulu, dia harus capit dulu baru dia naik ke atas. Nah, karena 50 jadi kita geser lagi sampai ke 60 ya. Jadi pergerakan ke atas itu biar sama 10 frame, 10 frame. Oke. Nah, dah. Nah, cuma sekarang masalahnya kita harus menyertakan ini ketika dicapit dia harusnya ikut dong gitu ya. Nggak lolos dia lepas ya. Jadi kita kembalikan dulu objek mode ya. Kita pilih bolanya, baru di sini kita constraint-kan ya. Jadi kita tekan I, lalu kita mundur satu frame, I lagi ya. Nah, setelah itu kita constraint-kan child of ya. Child of itu kita pilih objek parent-nya ini ya. Parent-nya kepala capit ya. Oke, kepala capit. Nah, lalu di sini kita kunci juga keyframe di influence-nya ya. Jadi kalau influence itu kalau dia satu berarti dia berpengaruh capitannya, kalau dia 0 berarti tidak berpengaruh. Kita kunci dulu. Lalu di 49 itu kita turunkan karena dia nggak ada pengaruhnya ya. Lalu kita kunci juga. Oke. Jadi dia ikut ya kan. Nah, ini udah betul. Sampai 60 kita geser dia. Nah, kita kembali lagi ke IK ya. Kita pilih dulu IK. Kita pilih post mode ya, pilih IK-nya. Ya, lalu kita gerakkan dia. Ya, pertama kita kunci ya, udah jelas ini udah terkunci. Jadi lalu sekarang kita gerakkan dia ke sini. Kurang lebih ke sini ya. Kita ikakan, oh sorry. Kita tentukan dulu keyframe. Lalu frame-nya kita tentukan dulu, lalu kita geser ke arah ini. Ya, baru kita kasih keyframe. Kunci. Nah, kalau mau kita lihat biar dia pas ya, jadi kita lihat dari sini biar dia pas di lantai, kita akan turunkan lagi. Pertama geser frame-nya, lalu kita pilih IK, ini udah terpilih, baru kita turunkan. Nah, kita geser aja nih panahnya sampai dia di sini ya, pas di bawah. Oke, kita I lagi ya, kita kunci. Sudah, baru ya ini biar dia ada waktu, ada jeda ya. Jadi kita copy aja yang frame 80, Ctrl C, Ctrl V ya. Baru setelah 85 itu kita buka capitnya ya. Nah, kita buka capitnya, itu kita pergi lagi ke capit, kita ikan dulu, I ya. Oke.
Eh, lalu di 90 kita buka capitnya. Oke, I, yap, I lagi. Nah, jadi dia oke, sampai 90 ya. Nah, jadi kita pilih lagi IK-nya, mana dia IK-nya. Objek mode, tekan post mode, kita pilih IK-nya. Ya, kita panjang ya ini, karena dia stop. Oke, kita perpanjang sampai 90, karena dia kan kasih waktu untuk membuka ya. Nah, membuka. Nah, lalu dari 90 kita naikin lagi ke atas. Ya, kita naikin lagi ke atas 100, naik ke atas, lalu berhenti. I, gitu ya. Nah, permasalahannya bolanya masih ikut. Untuk itu, kita harus kembali lagi ke bola. Ya, ini belum kita tutup tadi ya. Dari ini ketika dia ikut, diangkat, diletakkan. Nah, setelah itu baru kita gunakan ini lagi, chat off lagi. Nah, sama dengan tadi ya, kita i-kan dulu objeknya. Lalu di frame 91 kita hmm, ikan lagi, kita ikan juga. Nah, 89 ya kita kurang ya. Oke, 89 kita ikan juga ya. Oke. Nah, tentunya ini harusnya influence-nya kita kurangi pada saat dilepas. Tapi nanti ada yang berubah kalau kita gerakkan ini. Nah, dia akan berpindah posisi ya. Nah, supaya dia kembali lagi, kita pastikan dulu 3D kursor ini ke tengah-tengah geometri ya, atau ke titik originnya. Shift S, sorry, Shift S, kursor tuh selected ya, udah. Nah, lalu baru ini kita pindahkan. Bentar ya. Ini harus kita kunci juga ya. Nah, lalu pas di sini, nah ini ketika kita geser ke sini ya, lalu kita kembalikan lagi. Shift S, Shift S, selection to cursor, kembalikan lagi. Ini kita kunci I, lalu kita kunci juga ini ya, sehingga nah ya, kalau nol ya, oke. Oke, saya kira sudah berhasil. Nah, sekarang kalau kita akan render ya, kita akan render. Di awal kita sudah tentukan ini ya, seharusnya eh, ini di 1080 ya. Kita ini di 1290 kali 1080. Coba kita gunakan frame-nya untuk 1:1 seperti di Instagram ya. Uh, Publish di Instagram. Nah, kalau kita lihat pun tidak bermasalah ya kalau kita rubah ke 1:1. Oke. Ya. Ya, saya pikir bagus, nggak masalah. Lalu ini untuk rendernya kita tentukan di output ya, pilihan output. Ini biarkan saja 100%. Lalu pilihan outputnya saya buat IG2 ya, atau IG tangan mekanik boleh.
Oke, kita sudah tentukan ini ya. Nanti ada di sini hasil rendernya. Yep. Lalu ini kita pilih FF MPEG video ya. Lalu di encodingnya kita pilih MPEG 4 ya. MPEG 4. Ini video kodeknya H264, lalu yang lainnya kita biarkan saja standar. Oke. Kalau sudah, kita lihat lagi. Ini saya render menggunakan cycle. Sampelnya di 128 tapi saya gunakan denoise ya. Nah, sekarang kita coba render. Rendernya pilih yang render animation karena kita akan merender animasi. Render sudah selesai. Seperti ini hasilnya ya. Sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.